saya Uswatun Hasanah SPD. Saya mengajar di SMK Siang 1 Bojonegoro. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG. Ini merupakan kartu saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Kalau ketemu dengan saya berarti kita dalam pelajaran apa ini? Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita bisa untuk belajar pada pagi ini. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih mahasiswa Ibu sudah dipimpin doanya ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya, absen kehadiran kalian ya. Adinda Dinata? Amirul Mukminin? Anggun? Ada ya. Devina? Gagu? Ya. Alhamdulillah ya. Hadir semua ya anak-anak ya pada pagi ini ya. Nah, alhamdulillah diberi kesehatan semua ya. Nah, jadi anak-anak masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya atau minggu lalu kita pelajari tentang apa? Jenis-jenis polimer. Bagus sekali kalian masih ingat ya. Coba ada yang masih ingat jenis polimer itu apa saja? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Titi. Polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam dan polimer sintetik. Bagus ya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, Mbak Devina. Termoplastik. Mbak Devina menjawab polimer termosetik dan termoplastik. Nah, ini ya. Ibu punya dua buah gambar. Coba gambar yang pertama itu gambar apa ya? Bodi sepeda motor. Jadi kamu kalau punya sepeda motor, kalau covernya dicopot itu bentuknya seperti itu cover bodinya ya. Kemudian yang kedua itu gambar apa ya? Getah pohon karet ya. Jadi ada dua gambar di sini. Yang mau Ibu tanyakan, apakah perbedaan antara kedua gambar tersebut? Silakan yang mau mencoba menjawab. Ya, Mbak Adinda. Warnanya cover bodi sepeda motor. Ya. Warnanya hitam, terbuat dari plastik. Teksturnya keras, buatan pabrik. Ya, bagus sekali Mbak Dinda. Mbak Dinda menjawab kalau cover bodi sepeda motor di situ warnanya hitam. Kemudian teksturnya keras, terbuat dari pabrik. Kemudian apa lagi tadi? Terbuat dari plastik. Ya, terbuat dari plastik. Kemudian mungkin jawaban yang kedua. Silakan Mbak Anggun. Yang ketiga, bulunya dari tanaman karet. Warnanya putih, teksturnya kental. Iya, gambar yang kedua sumbernya dari pohon karet di situ. Warnanya putih dan teksturnya kental ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya antara kedua gambar tersebut. Nah, dari kedua gambar tersebut ya, apakah kedua gambar tersebut ini merupakan jenis-jenis polimer?
Yang pertama di situ, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merancang alternatif pemecahan masalah penanganan dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir di sini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penelusuran informasi mengenai penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun kriteria penilaian yang nanti akan menjadi kriteria penilaian kalian. Ya, yang pertama di sini adalah penilaian kognitif. Nanti akan ada 5 soal evaluasi pada akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai dalam keterampilan? Di sini adalah penilaian kinerja waktu diskusi dan kelompok, kemudian penilaian presentasi saat hasil karya, ya, presentasi hasil karya. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Apa saja yang harus dinilai dalam sikap kalian? Ini ada disiplin, percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, dan santun. Nah, adapun manfaat mempelajari materi penggunaan polimer dalam kehidupan itu adalah diharapkan kalian nanti bisa ya menyebutkan contoh-contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita, ya. Nah, ini Ibu punya video pembelajaran. Silakan kalian simak dulu ya. Oke, tadi sudah disimak fenomena dari suatu permasalahan dalam video tadi ya. Sudah disimak belum? Apa perlu diulangi lagi videonya? Sudah ya. Jadi kalau kalian tadi sudah menyimak fenomena yang terjadi pada video tersebut ya, permasalahan apakah yang kalian peroleh dari video tadi? Ya, silakan yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Ya, Mbak Devina menyebutkan permasalahan yang ada di video tersebut adalah kebakaran kuburan ban bekas. Oke, ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Wahyu, silakan. Kurangnya pengolahan limbah ban bekas sehingga menumpuk. Mas Wahyu menyampaikan kurangnya pengolahan limbah ban bekas sehingga menumpuk. Oke, ya. Bagaimana solusi ya yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin ya, Mbak Makselani ya. Mengolah kembali ban bekas. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi? Sudah? Ya, bagus. Berarti kalian sudah tahu atau mungkin sudah bisa menentukan solusinya. Langkah selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ya dalam sebuah kelompok heterogen. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 anak. Nah, kelompok 1 dengarkan ya. Adinda Dinata Putri, Gagu Handoko, Octavia Dwi Rahmawati, Putri Prastiani, Wahyu Bagus. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan
mengambil bahan ajar dan LKPD. Ya, silakan. Kelompok 1, silakan perwakilannya. Kelompok 1. Sudah dapat LKPD sama bahan ajarnya ya semua ya? Sudah ya. Nah, harapannya ya kalian tiap masing-masing kelompok bisa membagi tugas dalam kelompoknya ya. Jadi setiap anggota kelompok saya harapkan aktif semua, tidak ada yang diam saja tidak mengerjakan. Jadi harus aktif semua dalam memecahkan masalah yang ada pada LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya di sini dari video pembelajaran ya. Atau rumusan masalahnya kira-kira apa ya? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Lisa Anggita, rumusan masalahnya apa? Bagaimana solusi mengatasi tumpukan tugas dan tugas? Ya, Mbak Lisa menjawab rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi tumpukan limbah ban bekas. Jadi dari rumusan masalah yang teman-teman kalian sebutkan, silakan masing-masing kelompok nanti bisa menuliskan rumusan masalah yang ada pada video tadi pada LKPD-nya, didiskusikan ya. Kalian bisa mencari ya jawaban pada LKPD-mu itu melalui literatur, bisa dari bahan ajar maupun dari sumber-sumber internet. Nah ini ya, jadi carilah literatur dan sumber yang berkaitan dengan penggunaan polimer ya. Kemudian dari rumusan masalah tadi ya, kalian bisa membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya dari rumusan masalah yang sudah kalian bisa sampaikan tadi. Nah, jadi kalian harapannya di sini bisa menuliskan hipotesis, berkolaborasilah kalian dengan teman-teman sesama kelompok ya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ya. Nah, silakan ya, silakan anak-anak kalian bisa memulai diskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Mungkin ada yang ditanyakan dari langkah-langkah yang ada pada LKPD-mu, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua langkah-langkah yang ada pada LKPD-nya? Ya, silakan kalian mulai diskusi kelompoknya. Silakan. Kemudian mencari jawaban, nah ini termasuk limbahnya apa, termasuk limbah polis, kemudian ini apa saja kamu golongkan terhadap di sini ada satu, kemudian di sini organik, kemudian di sini ada ini anorganik ya, berdasarkan sampahnya itu ya, dan ada limbahnya begitu ya. Kemudian nanti ini ada kopi plastik, plastiknya termasuk limbah, kamu masukkan contohnya ya tadi kamu sudah katakan apa masuk ini sifatnya dampak. Kemudian bisa mencari bahan literaturnya di sini dari bahan ajar HP juga bisa. Di sini kalian bisa membuka ya. Jadi literaturnya bisa membuka HP maupun ya. Silakan guys. Ya.
ini simbolnya kasih. Telu. Boleh ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya. Oke ya, saatnya kalian presentasi. Jadi bagi kelompok yang tidak presentasi ke depan bisa memberikan pertanyaan, saran atau komentar bagi kelompok yang maju ke depan. Silakan mulai acak dulu atau diurutkan mulai urut sampai kelompok. Nah, diurutkan dulu ya. Ya, silakan kelompok 1 persiapan maju ke depan untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Nama kelompok, nama saya Subhan Joko. Nama saya Wahyu Gede Saputra. Nama saya Jendela Menteri. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya Kami akan membacakan hasil presentasi kami. sebuah contoh polimer yang ada pada sekitar kita serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jenis polimer serat. 1. Nilon, pempek. Penggunaan untuk kain atau tali untuk spray selimut karpet. 2. Jenis polimer karet. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana solusi penanganan terhadap pindah suhu status terutama bawah? Di sini saya akan menjawab kelompok B. Jawabannya ialah memanfaatkan limbah di luar untuk kerajinan besar kertas atau hiasan dinding yang mengurangi pemakaian plastik di luar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 1 ya. Bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Presentasinya juga sangat bagus sekali ya. Silakan dilanjut presentasi yang kedua dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini
kami izin berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Lestari. Nama saya Mas. Nama saya Mas Ubed Aziz. Nama saya Orientasi masalah dan rumusan masalah yang akan dibacakan teman saya yang bernama Mas Ruri. Masalah kebakaran limbah berkas, adanya pengolahan limbah bekas hingga menumpuk tempat dan bekas terbakar. Solusi A. Memadamkan api. B. Mengolah kembali limbah bekas. Bagaimana cara mengolah limbah bekas? Apakah dapat dari pengolahan limbah bekas? Limbah bekas dengan berganti fungsinya, misalnya menjadi media tanam. Dampak dari penumpukan limbah bekas adalah sebagai sarang nyamuk dan sumber penyakit. Jenis polimer serat, contohnya kulit sapi, kapas. Penggunaan untuk jaket, kapas sebagai bahan dasar kain. Jenis polimer karet, contohnya gula es. Untuk karet tempat duduk, membuat ban mobil. Jenis polimer plastik, contohnya PVA, LIPP. Untuk makanan dan minuman, untuk botol susu dan botol sampah organik serta pembungkusan bekas tisu. Sampah organik, bekas botol oli, karet, bungkusan sambil kondok, botol angkat, botol bag, pipa, plastik, botol minuman, botol oli. Sampah B3, oli bekas. Kode penting, contoh botol minuman bersoda, sifat transparan, tidak tembus air, tidak mudah pecah. Dampak, jika digunakan berulang kali dapat mengakibatkan racun. Botol oli, kuat, keras, buram, tahan suhu tinggi. Dampak, iritasi kulit, menimbulkan gangguan pernapasan. Kode FP, contoh pipa plastik, sifat lembut, fleksibel dan dapat didaur ulang. Dampak, menyebabkan kanker, gejala alergi pada anak-anak dan mengganggu sistem hormonal. Kode LDPIE, bumbu luar pembungkus, contoh bumbu luar pembungkus kabel. Sifat, memiliki struktur kimia polimer plastik paling sederhana sehingga sangat mudah dan sangat murah untuk diproses. Dampak, jenis plastik ini cukup sulit untuk didaur ulang. Kode PPW, contoh tutup botol oli. Sifat, dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang tahan lama. Dampak, PPW tidak dapat didaur ulang dan juga diyakini dapat menyebabkan gangguan asma dan hormon pada manusia. Salah kesehatan lainnya. Sifat oksidasi kejuaraan. Dan ketahanan terhadap air. Dampak, mempunyai kandungan zat atau senyawa seperti BPA. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3 bertanya. Sebutkan contoh dari polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebutkan contoh dari serat polimer dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perabot rumah tangga yang dapat terbuat dari plastik, misal tempat sampah, piring, botol minuman, plastik, dan kantong kresek. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Serat dari tumbuhan selulosa
digunakan sebagai bahan katun, linen, doodle, serat hewan, bulu domba digunakan untuk bahan pakaian atau benang wol. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah sangat bagus sekali presentasinya. Nah ini ya, jadi jawabannya sudah sangat betul. Jadi yang dimaksud dengan jenis-jenis polimer dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama di situ adalah ada serat, kemudian ada yang namanya plastik, ya. Kemudian ada yang namanya ya 3 ya, serat, karet, plastik. Kalau serat di sini contohnya ada 2 ya. Serat itu ada yang namanya serat dari hewan. Ya. Serat dari hewan itu contohnya bulu domba. Bulu domba itu dipakai untuk pembuatan daripada kain wol. Ya. Kemudian juga ada serat dari tumbuhan. Ya. Serat dari tumbuhan itu contohnya adalah kapas. Kapas itu sebagai bahan dasar kain. Dari tadi jawabannya Ibu berikan, adakah yang kalian masih bingung, kalian yang belum paham? Masih adakah yang kalian belum paham? Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian buka grup WA-nya, WA kelasnya ya. Silakan, di situ ada link Google Form tentang soal evaluasi penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Oke, sudah 10 menit ya. Waktu sudah selesai untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, jadi dari pembelajaran kita tentang materi penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kesimpulannya apa? Coba silakan yang mau menjawab. Ya, Mbak Devina. Contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik atau tempat sampah. Ya, Mbak Devina menjawab contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari adalah plastik, tempat sampah. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, silakan Mbak Titi Ayu. Limbah bahan bekas bisa didaur ulang menjadi minyak bakar. Limbah bahan bekas bisa didaur ulang menjadi minyak bakar. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Silakan Mbak Putri. Bahan bekas dapat diolah menjadi fungsi lain, contohnya tempat sampah. Ya, limbah bahan bekas bisa difungsikan menjadi barang lain, contohnya tempat sampah. Oke ya. Jadi pada video fenomena tadi yang sudah Ibu tayangkan ya, termasuk bahan bekas merupakan di sini ya jenis daripada limbah polimer ya. Jadi kebakaran tadi menghasilkan asap. Asapnya ini dihasilkan dari pembakaran ban yang mengandung partikel halus yang namanya zinc oxide ya. Menghirup partikel halus ini, mengandung zinc oxide ini menyebabkan peradangan pada paru-paru ya. Pembakaran ban juga meningkatkan kadar emisi dioksin ya dan merkuri di udara. Nah, limbah bahan bekas ini dapat diatasi yang pertama ya. Benar sekali tadi ya, dapat didaur ulang, kemudian dialihkan fungsinya menjadi barang lain dan diolah menjadi kerajinan tangan ya. Dari kesimpulan pembelajaran kita, adakah yang ditanyakan anak? Oke ya. Jadi setelah kalian melakukan pembelajaran kita ya selama 2 jam pelajaran di sini ya, apakah yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Anak-anak? Ya, polimer. Oke, silakan. Silakan anak-anak. Pembelajaran dengan Ya. berbasis masalah. Oh, pembelajaran kali ini kita dengan berbasis masalah. Masalahnya tadi pada tayangan video tadi ya. Oke, ya. Bagus sekali. Kemudian apakah dalam pembelajaran kali ini adakah kalian bingung atau membingungkan? Ya, alhamdulillah ya. Nah, coba sebutkan kegiatan yang sudah kalian lakukan
kegiatan dari pembelajaran hari ini itu apa saja? Diskusi. Oke, diskusi, kemudian presentasi, apa lagi? Mengamati video. Menanya jawab, mengamati video, kemudian apa lagi? Menulis, kemudian apa lagi? Membaca atau mencari literatur. Contoh lagi? Apa lagi? Selain itu, Mengerjakan evaluasi. mengajarkan evaluasi dan apa lagi? Nah, diskusi dengan kelompoknya. Jadi berkolaborasi ya, bagus sekali. Dalam pembelajaran kali ini, apakah kalian merasa senang? Kalau senang, alhamdulillah. Mungkin pembelajarannya bisa dilakukan dulu. Ya, untuk pembelajaran minggu depan materinya pada kelas 10 semester genap ini sudah selesai. Minggu depan kalian akan menghadapi ujian akhir semester genap. Ya, sebelum pembelajaran saya akhiri pada siang ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Wahyu dipimpin. Siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya hati-hati anak-anak, jaga kesehatan karena minggu depan sudah mulai ujian akhir semester. Ibu akhiri pembelajaran kimia pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.